Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi kita di alat-alat optik. Kita sudah selesai membahas tentang mata dan cacat mata dan cara menolongnya dengan menggunakan kacamata. Yang kedua, kita sudah membahas tentang mikroskop kemarin. Nah, kali ini kita akan langsung merangkum 3 pembahasan dari alat optik yang lain. Pertama ada yang kita disebut loop, ada kita sebut teropong atau teleskop, dan ada kita sebut sebagai kamera. Oke ya, ada 3 jenis. Sekarang kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu loop. Loop atau bisa diartikan sebagai kaca pembesar. Kalau kalian pernah maini kaca pembesar, itu adalah alat yang kita gunakan untuk membaca tulisan yang sangat-sangat kecil atau tulisan yang tidak bisa dibaca oleh mata tanpa alat itu, atau sekedar untuk memperbesar tulisan, memperbesar gambar dan lain-lain. Biasa kita menggunakan loop. Jadi ini juga untuk melihat benda yang kecil, hanya saja tidak sekecil mikroskop. Oke, itu adalah loop. Nah, loop ini sama halnya dengan lensa seperti biasa. Jadi dia hanya menggunakan lensa cembung saja. Jadi biasanya mata kita akan berada di sebelah depan dari loop. Kemudian ini adalah loopnya atau kaca pembesarnya. Baru di belakangnya ada tulisan yang mau kita baca. Oke. Nah, kita tahu bahwa besaran-besaran dalam lensa, dalam satu buah lensa itu ada 4 kan. Ada fokus di depan lensa, ada 2 fokus di depan lensa. Ada fokus di belakang lensa dan ada 2 fokus di belakang lensa. Ini sama aja dengan materi mikroskop kemarin. Syarat terbentuknya bayangan untuk kaca pembesar. Oke. Yang pertama, jarak benda atau jarak objek harus kurang dari fokus. Jadi jarak benda yang mau kita lihat itu harus kurang dari fokus. Kalau ini adalah fokus lensanya, berarti bendanya harus diletakkan di sini. Antara F sampai sini, sampai lensa. Tidak boleh di sini dan tidak boleh di sini. Jadi dia harus ada di antara F. Apakah boleh di depan? Boleh kalau kita mau taruh sini, tapi mata kita harus di sini. Kalau bendanya di sini, mata kita harus di sini. Jadi mata dan benda itu harus berseberangan. Ya iyalah, namanya kita mau lihat objek. Jadi mata dan benda itu harus berseberangan. Ya. Jarak benda harus kurang dari fokus. Ingat, kalau fokus lensanya 50 cm, berarti jarak benda nggak boleh lebih 50. Jadi 49, 48, 47 sampai 1 cm itulah jarak bendanya. Deal. Kemudian, posisi mata tidak boleh jauh dari lensa. Jadi mata juga harus ada di antara fokus sama lensa. Jadi nggak bisa juga terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, jadinya kabur yang kita lihat di lensa tersebut, ya kan? Lanjut. Untuk mencari perbesaran yang dibentuk oleh loop atau kaca pembesar adalah titik dekat mata normal dibagi dengan F. Itu rumus umumnya. Atau kita bisa tuliskan M sama dengan titik dekat mata normal. Kemarin kan kalau mata normal titik dekatnya adalah 25 dan titik jauhnya tak terhingga. Jadi di sini 25 cm kita dapat dari titik dekat mata normal, ya. Dibagi dengan F. F adalah fokus dari lensa yang kita pakai. Berapa fokus lensanya? Bagikan. Jadi 25 dibagi F. Ya, kalian tahu ini rumus apa kemarin? Yaitu perbesaran lensa okuler. Kalau kalian simak kemarin pembahasannya, rumus ini sama dengan perbesaran lensa okuler. Ini mata tanpa akomodasi kita gunakan ini. Kalau berakomodasi gimana? Ya tambah 1 seperti kemarin. Ya kan? Jadi 25 per F tambah 1. Untuk berakomodasi. Bagaimana kalau mata itu rabun dekat? Dia nggak bisa lihat dekat. Jarak terdekatnya ada. Ya berarti PP per F tambah 1. Berapa PP-nya? Berapa titik dekat matanya? Kalau dia tidak normal, pasti di atas 25. Apakah 30, 40, 60? Bagikan dengan F, tambahkan 1. Itulah perbesaran dialami oleh matanya. Jelas ya? Oke, lanjut.
Itu kaca pembesar dan sistem kerjanya seperti itu. Jadi benda harus ada di antara F dan lensa. Oke. Kita sebut ruang aja lebih enaknya. Jadi antara F sama lensa ini kita sebut sebagai ruang 1. Antara F sampai 2F ini kita sebut sebagai ruang 2. Antara 2F ke belakang tak terhingga ini sebagai ruang 3. Nah, sama ya. Ini juga ruang 1, ruang 2, ruang 3. Jadi ada ruang 1 di belakang lensa, ruang 2 di belakang lensa, ruang 3 di belakang lensa. Ruang 1 depan lensa, ruang 2 depan lensa, ruang 3 depan lensa. Deal. Oke, lanjut. Teropong atau teleskop. Teropong jelas adalah alat yang kita gunakan kalau kita mau lihat benda yang sangat-sangat jauh. Ya, kalau kita mau lihat benda yang jauh, maka kita butuh teropong atau butuh teleskop. Contoh, melihat bintang, melihat pegunungan, melihat misalkan orang yang letaknya jauh dari kita. Ya jelas kita butuh teropong. Nah, teropong jelas itu dibagi menjadi 2 lensa juga, sama halnya dengan mikroskop. Jadi ada lensa yang dekat dengan mata nanti, ini namanya disebut lensa okuler. Dan ada lensa nanti yang ngarah ke objek, namanya lensa objektif. Ya. Nah, sama seperti kemarin, lensa objektif itu dia memiliki fokus depan dan fokus belakang. 2 fokus depan dan 2 fokus belakang. Sama aja dengan mikroskop kan. Nah, lensa okuler itu dia memiliki fokus masing-masing, F depan dan F belakang. 2 fokusnya ada, cuma kita nggak usah tulis sama kayak kemarin. Oke? Jadi ada lensa objektif dan ada lensa okuler. Ini dekat mata, yang ini dekat objek. Syarat terbentuknya bayangan pada teropong. Yang pertama, benda harus terletak jauh dari 2F. Berarti benda harus jauh dari 2F. Ini kan objektif. Jelas bendanya ada di sini pasti. Letak bendanya di mana ya? Namanya melihat jauh, pasti bendanya ada di daerah yang tidak terhingga. Berarti 2F ke depan. Berarti benda harus berada di ruang 3. Ya kan? Ruang 3 kan tadi 2F ke belakang. Ini juga 2F ke depan juga ruang 3. Jadi benda harus ada di ruang 3 atau lebih dari 2F. Misal fokusnya adalah 50 cm. Misal ya. Berarti 2F-nya berapa ya? 2 kali 50 berarti 100 cm. Berarti letak benda harus lebih dari 100 cm. Itu yang disebut harus lebih dari 2F. Lanjut. Fokus objektif ini harus lebih besar daripada fokus okuler. Nah, kemarin kan mikroskop itu fokus objektif harus lebih kecil daripada fokus okuler. Sekarang kebalikannya. Fokus objektif yang harus lebih besar daripada fokus okuler, ya. Kalau mikroskop fokus objektifnya lebih kecil, kalau teropong, teleskop, fokus objektifnya harus lebih besar. Mata harus dekat pada lensa okuler. Jadi mata harus dekat di sini. Nggak boleh jauh. Oke, nah untuk mencari perbesarannya, perbesaran pada teropong atau teleskop, kita bisa gunakan M sama dengan fokus dari objektif berapa, panjang fokus objektifnya, dibagi dengan panjang fokus okulernya. Gampang ya, tinggal panjang fokus objektif dibagi panjang fokus okuler. Terakhir, kamera. Kamera jelas, kalian tahu bagaimana fungsi dari kamera. Kamera itu berbagai macam sekarang jenisnya. Ada yang memakai 1 lensa, ada yang memakai 2 lensa, dan ada yang memakai bahkan sampai 3 lensa sekaligus. Cuma biasanya pada umumnya kamera itu hanya memiliki 1 buah lensa saja. Itu lensa cembung. Biasanya nanti kalau ada 2 lensa berarti dia mau tangkap yang lebih jauh lagi bendanya. Sama dengan fungsi teropong. Cuma kalau kamera normal, dia 1 lensa saja. Nah, sebagaimana lensa, dia punya fokus depan belakang, 2 fokus depan belakangnya. Sama aja kan? Ya, dia punya beberapa besaran. Nah, cuma kalau kamera dia ada tambahan nih. Tambahannya adalah layar. Layar ini gunanya untuk menangkap nanti.
Kalau layar pada kamera itu disebut sebagai film. Nah, kalau kalian mau beli kamera pasti harus beli filmnya juga, supaya nanti gambar yang terekam bisa tertempel di film atau bayangan. Cuma kamera digital sekarang tidak pakai film, jadi dia otomatis seperti HP. Oke, syarat terbentuknya bayangan. Pertama, jika bendanya jauh, ini objek ya, misal objeknya ada di sini, ini layar, ini objeknya jauh misal, atau lebih besar dari 2F, jadi dia lebih besar dari 2F, artinya benda ada di ruang 3. Kalau benda ada di ruang 3, maka posisi layar harus di antara F dan 2F. Posisi layar yang ini harus ada di antara F dan 2F, berarti harus ada di sini layarnya. Berarti lensa ini kita gerakkan mundur. Jadi kalau lensanya mundur, otomatis 2F-nya juga mundur. Ya kan? Layar nggak mungkin gerak, yang gerak tuh lensa. Jadi lensanya ini yang kita mundurkan kalau kita mau foto benda yang jauh. Jadi layarnya nanti berada di sini, antara F sama 2F. Ini kalau benda jauh. Kalau kita mau foto benda yang dekat, ya, jika bendanya dekat, atau di antara 2F dan F. Nah, bendanya dekat berarti ada di sini nih, antara ini sama ini. Berarti bendanya sekarang ada di sini misal. Bendanya ada di sini. Maka layar harus di belakang 2F. Maka layarnya harus di sini, di ruang 3. Layarnya harus ada di ruang 3. Di belakang dari 2F. Harus di belakang 2F. Ini kan di belakang 2F nih. Jadi kalau bendanya dekat, layarnya harus di sini. Kalau bendanya jauh, layarnya harus sini. Jelas ya? Makanya kalau kita mau pakai kamera, biasanya kita mutar-mutar lensa tuh. Nah, itu gunanya untuk memindahkan lensa. Ada yang kita pindahkan menjauh dari layar, ada yang kita pindahkan mendekat ke layar. Tergantung jarak benda yang mau kita foto. Nah, mencari perbesarannya, yaitu M sama dengan S aksen OB per S OB. Kalian tahu ini rumus apa? Yap, betul. Ini adalah perbesaran lensa objektif pada mikroskop kemarin. S aksen OB per S OB. Di mana ini harus kita cari dulu nih S aksen OB nih biasanya. Dengan cara ya seperti kemarin, 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Tahu kan, FOB ini fokus benda, SOB ini jarak benda yang mau kita foto. Nanti dapat jarak bayangannya berapa. Oke. Saya rasa itu dulu untuk materi kita. Jadi ada 3 pembahasan. Silakan kalian rangkum sendiri menurut versi kalian sendiri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.